Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah teman-teman sekalian, kita kali ini akan membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Tapi kali ini kita membicarakan tentang pentingnya menjaga pola makan pada saat berbuka puasa. Karena fungsi dari puasa itu ialah kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak terlalu berlebihan dalam makan. Jadi sebagaimana hari-hari biasa kan kita biasanya makan pagi, siang dan malam gitu. Jadi ketika berpuasa kita hanya makan ketika maghrib dan sahur. Jadi tujuannya itu ialah menyederhanakan terhadap kepentingan perut kita gitu. Maksudnya kita mementingkan Allah ketimbang kepentingan pribadi kita, kepentingan perut kita. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan puasa, ketika puasa justru kita hantam banyak sekali makanan tadi dengan porsi yang besar dan sama porsinya seperti makan pagi, siang dan malam. Maksudnya makanannya yang dimakan itu 3 macam juga ya. Maksudnya kan kurang lebih aja seperti hari-hari biasa. Ya silahkan, tapi jangan juga terlalu banyak teman-teman ya. Dikira-kira apakah perut kita mampu menampungnya atau tidak. Jangan sampai makanannya sudah porsi besar dan porsi keras. Maksudnya porsi keras itu seperti pedasnya pedas sekali, minumannya esnya macam-macam gitu, bahkan dingin sekali. Ini yang terkadang bisa membuat kita sakit perut, akhirnya mules karena perut kita mencerna sangat capek untuk mengerjakannya, untuk mencernanya gitu. Karena banyak sekali makanan yang masuk langsung dengan porsi besar waktu buka berpuasa ya. Sehingga perut kita terkejut ya. Oleh karena itu teman-teman, makanlah dengan makanan yang porsinya sedang, minumlah dengan minuman yang kalau bisa yang hangat, bukan yang dingin ya, apalagi dingin sekali, agar perut kita tidak terkejut dalam menerima makanan pada waktu maghrib, pada saat berbuka puasa ya. Karena terkadang karena kita sudah merasa sangat haus, sangat lapar, akhirnya langsung makan satu piring yang penuh dengan nasi. Minumannya pun sampai mungkin banyak ya, beberapa liter mungkin. Khawatirnya nanti ya karena pengaruh kenyang kita ibadah jadi malas. Contohnya kita mau ibadah malam yaitu sholat tarawih, dan dikhawatirkan nanti sakit perut ya, timbul tubuh kita menjadi sakit ya. Karena kalau perut kita sakit ya otomatis anggota tubuh yang lain pun merasakan yang tidak nyaman. Nah begitu juga teman-teman ya, ketika kita awal-awal masuk bulan Ramadan, mungkin ada beberapa dari kita ya yang mungkin belum terbiasa puasa Senin dan Kamis, tapi ketika datang bulan Ramadan ya otomatis berubah pola makannya. Nah perubahan pola makan inilah yang membuat terkadang perut kita ya kurang nyaman gitu. Karena kita terbiasa misalnya makan pagi, siang dan malam. Nah jadi perubahan pola makan ini juga yang terkadang bisa membuat tubuh kita menjadi tidak nyaman. Jadi ini hal yang maklum dialami apabila masuk bulan Ramadan ya. Jadi ya, jangan juga kita makan ya tadi seperti yang saya katakan di awal tadi, tentu membuat tubuh makin sakit ya. Karena pertama perubahan pola makan ya, dan juga ketika masuk waktu berbuka dia makan dengan porsi yang besar ya. Ini membahayakan untuk kesehatan tubuh kita. Nah begitu juga nanti teman-teman ya, ketika kita tiba masa lebaran atau hari raya Idul Fitri, jangan sementang-mentang hari raya lalu kita
makan ini itu, makan ini, dipaksa terus, dimasukkan terus makanan. Kita sesuaikan dengan porsi diri kita, ya, porsi perut kita yang sedang-sedang saja. Meskipun itu memang waktu-waktu kebahagiaan, ya, hari raya, cuman perlu kita batasi juga, jangan terlalu masuk terus perut kita yang mencerna yang kelelahan nanti. Dan juga otomatis pola makan kita akan berubah sebagaimana pola makan yang kita lakukan di bulan Ramadan, yaitu pada waktu berbuka dan sahur. Ketika nanti lebaran, otomatis kita pagi, siang, dan malam lagi makannya, otomatis pola makannya pun berubah, dan ini juga bisa mempengaruhi terhadap kesehatan perut kita. Jadi pada intinya, makanlah dan minumlah, dan janganlah berlebihan, ya. Kita dapat merasakan, oh ini sudah cukup, oh ini masih kurang. Kalau kurang ya ditambah. Jangan terlalu kenyang, jangan juga ya terlalu sedikit, sesuai kebutuhan tubuh kita, pekerjaan kita masing-masing. Karena kalau kerjanya berat kan otomatis perlu tenaga yang banyak, oleh karena itu perlu makan yang mungkin lebih banyak daripada orang yang bekerja yang tidak terlalu berat. Nah, itu tadi saran dari kami, ya, agar kesehatan perut kita terjaga ketika puasa dan setelah hari raya Idul Fitri, insyaallah. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.